Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Fadlirin Rahman Baso, SPD MPD, selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Operasi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan izinnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini dalam kegiatan presentasi hasil praktikum. Pertama-tama, perkenalkan saya Ahmad Syauki Saputra sebagai moderator pada kelompok saya kali ini dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aca Azharia Salising. Saya Angelina Regina Tipa. Saya Muhammad Rizky Putra Ramadan. Saya Faris Alfran Ismail. Dan saya Muhammad Khadik. Nah, itu tadi perkenalan singkat oleh teman-teman saya. Jadi kali ini, di malam hari ini, saya bersama teman-teman kelompok akan memaparkan hasil laporan praktikum yang berjudul Laporan Sistem Operasi Praktikum 3 Penjadwalan CPU. Jadi dalam presentasi ini kami akan menjelaskan beberapa poin penting. Terlebih dahulu, mulai dari pengenalan konsep penjadwalan CPU, langkah-langkah praktikum yang telah dilakukan, hingga analisis hasil pengujian dari setiap metode penjadwalan yang digunakan. Jadi melalui praktikum ini kami dapat memahami bagaimana sistem operasi mengatur proses yang berjalan di CPU agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien, terstruktur, dan optimal. Baik, tanpa memperpanjang waktu, izinkan kami memulai pemaparan materi presentasi pada malam hari ini. Kepada teman saya persilahkan untuk membaca materinya. Oke, baik. Pada praktikum kali ini, judul praktikum yang akan dibahas itu adalah penjadwalan CPU. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami konsep dasar penjadwalan CPU dalam sistem operasi, memahami algoritma FCFS dan SJF, menghitung waiting time pada setiap proses, serta membandingkan kinerja dari algoritma scheduling yang digunakan. Sebelum masuk ke pembahasan praktikum, ada baiknya kita terlebih dahulu perlu memahami teori-teori dasar. Yaitu yang pertama ada pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU itu merupakan mekanisme atau cara yang digunakan sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU. Dalam sebuah komputer biasanya terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan, seperti membuka aplikasi, menjalankan program, memutar musik, ataupun memproses data. Karena CPU itu memiliki tugas untuk menjalankan instruksi dari setiap proses, maka sistem operasi perlu mengatur urutan proses tersebut agar semua proses dapat berjalan dengan baik dan tidak saling mengganggu. Tujuan utama dari penjadwalan CPU itu adalah meningkatkan efisiensi penggunaan CPU serta mengurangi waktu tunggu setiap proses. Dengan adanya penjadwalan yang baik, CPU dapat bekerja secara lebih optimal karena tidak banyak waktu yang terbuang. Selain itu, proses yang ada di dalam sistem dapat berjalan lebih teratur sehingga komputer terasa lebih cepat dan responsif saat digunakan oleh pengguna. Penjadwalan CPU juga itu sangat penting dalam sistem operasi modern karena hampir semua aktivitas komputer melibatkan banyak proses dalam waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, sistem operasi membutuhkan metode penjadwalan yang tepat agar seluruh proses dapat memperoleh kesempatan menggunakan CPU secara adil dan efisien. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, baik. Bagian saya akan menjelaskan mengenai FCFS, First Come First Serve. FCFS ini itu adalah algoritma yang penjadwalannya yang paling sederhana. Algoritma ini bekerja dengan cara itu diurutkan berdasarkan kedatangan proses yang paling awal. Jadi proses yang datang terlebih dahulu itu akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU. Contohnya itu seperti antrian di kasir. Jadi pelanggan yang mengantri pertama itu yang akan diproses duluan. Adapun kelebihan dari algoritma ini, dia itu tergolong sederhana, terus mudah diimplementasikan. Namun terdapat juga kekurangannya, yaitu waiting time-nya itu bisa sangat besar. Kemudian bila terdapat proses pendek tuh dia harus menunggu proses panjangnya selesai terlebih dahulu. Kemudian ini juga bisa menyebabkan convey effect. Sekian dari bagian saya, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait algoritma penjadwalan SJF atau Shortest Job First. Sesuai namanya, algoritma ini bekerja dengan cara memilih proses yang memiliki burst time terkecil untuk dijalankan terlebih dahulu. Jadi, proses yang butuh waktu paling singkat itu akan diprioritaskan, sementara proses yang lebih lama itu harus menunggu giliran selanjutnya. Keunggulan dari algoritma ini adalah mampu menghasilkan rata-rata waiting time yang lebih kecil dibandingkan algoritma FJFS yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya, secara keseluruhan proses-proses bisa selesai lebih efisien. Namun, algoritma ini juga punya kelemahan, yaitu algoritma ini membutuhkan informasi burst time sejak awal. Padahal dalam kondisi nyata kita tidak selalu bisa mengetahui berapa lama sebuah proses akan berjalan sebelum dieksekusi. Jadi, algoritma ini sangat efisien secara teori, tapi penerapannya di sistem nyata itu memerlukan perkiraan atau estimasi yang akurat. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang saya akan membahas materi mengenai waiting time. Jadi, waiting time adalah total waktu yang dihabiskan suatu proses dalam keadaan siap atau ready dalam pada antrian, menunggu giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Dengan kata lain, waiting time dimulai sejak suatu proses tiba di sistem atau sejak proses sebelumnya selesai dan berakhir tepat pada saat proses tersebut mulai dijalankan oleh CPU. Nah, waiting time merupakan salah satu metrik terpenting dalam mengevaluasi program performa suatu algoritma penjadwalan. Nah, semakin kecil nilai waiting time rata-rata dari seluruh proses, maka semakin efisien pula algoritma tersebut dalam mengelola antrian eksekusinya. Nah, sebaliknya, waiting time yang besar menunjukkan adanya proses yang terlalu lama mengantri tanpa mendapat layanan CPU yang dapat menurunkan responsivitas sistem secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari waiting time. Saya lanjut ke pemateri berikutnya. Baik. Nah, kita akan tiba di tujuan utama dari praktikum ini, yaitu pada praktikumnya. Nah, di sini seperti pada praktikum-praktikum sebelumnya, kita membutuhkan laptop, PC, dan iOS Ubuntu Linux untuk melakukan praktikum ini. Nah, berbeda dengan praktikum kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam praktikumnya, yang dimana pertama itu kita akan menyiapkan praktikumnya, yaitu eh, masuk ke dalam Ubuntu OS. Oke, baik. Jadi di sini adalah tampilan awal dari untuk OS ini. Nah, seperti pada praktikum sebelumnya, eh, untuk menjalankan sebuah praktikum pada ini, kita akan masuk dalam sebuah terminal dalam iOS Ubuntu ini. Nah, untuk masuk dalam iOS ini, kita akan perlu mengetik kontrol, yaitu tombol Ctrl Alt dan T untuk secara bersamaan untuk masuk dalam terminal ini. Nah, lanjut kita akan seperti yang tadi saya sebelum menjelaskan sebelumnya adalah pada praktikum kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman yaitu adalah Python. Nah, di sini untuk memastikan teman-teman di dalam iOS Ubuntu-nya itu sudah terpasang Python-nya itu, kita akan memasukkan sebuah kode yaitu Python 3 terus strap version. Nah, di sini sudah terlihat di sini ada bahwa kami sudah mendownload Python tersebut, di mana tuh Python-nya versi 3.12.3. Nah, namun apabila teman-teman barusan memakainya, teman-teman juga dapat mengecek apakah Python itu masih ada atau belum ada dengan mengetik sudo apt update. Nah, nah, seperti ini adalah tampilannya. Teman-teman juga untuk misalnya kalau teman-teman belum mempunyai Python ini,
teman-teman juga dapat menginstalnya dengan memasukkan kode yaitu sudo apt install Python 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, di mana Python 3 version ini digunakan untuk mengecek apakah Python ini sudah install atau belum. Jika misalnya sudah muncul version akan muncul seperti yang tadi itu adalah Python 3.12.3. Namun jika belum, teman-teman dapat menjalankan eh, kode yaitu seperti yang tadi apt install sudo install. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai Python yang sudah siap, maka kita akan langsung lanjut pada program selanjutnya. Di sini teman-teman membuat sebuah program Python, yaitu dengan mengetik nano scheduling.py. Nah, di sini tuh di garis bawahnya ada .py untuk masuk dalam sebuah Python. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini Nano, di sini itu adalah sebuah editor tools dari terminal Linux. Sedangkan shellloading.py ini adalah nama file program Python yang akan kita buat dan kita lakukan dalam praktikum kali ini. Nah, pada kali ini tuh kita akan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, kita akan membuat penjadwalan praktikum terkait penjadwalan CPU. Nah, di sini kita akan membuat praktikumnya menggunakan algoritma FCFS dan SCF, seperti yang tadi sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini tuh kami telah membuat kode program untuk menjalankan praktikum ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kode programnya. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam kode program pertama, yaitu adalah membuat fungsi FCFS. Nah, di sini kita akan menggunakan kata kunci def. Def itu adalah sebuah fungsi di mana kita akan membuat fungsi FCFS. Dan itu untuk menjalankan sebuah eh, langkah-langkahnya. Di sini untuk dalam fungsi FCS ini kita membutuhkan operator yaitu eh, proses dan burst time. Nah, di sini proses itu adalah daftar-daftar proses yang akan ada. Nah, di sini saya telah membuat daftar prosesnya itu adalah 4 proses, yaitu adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan burst time-nya itu adalah lama eksekusinya. Jadi setiap proses itu diinisiasikan lama eksekusinya itu dalam nama burst time. Nah, lalu di situ ada di bawah fungsinya tuh di dalam fungsinya ini kita akan menginisiasikan si n dengan jumlah proses. Nah, di sini jumlah proses yang saya buat itu adalah 4. Kita buat adalah 4, yaitu proses 1, 2, 3, dan 4. Sehingga dalam penginisiasiannya itu n itu adalah 4. Nah, di sini tuh ada akan waiting time dari 0. Jadi setiap proses ini akan dibuat waiting time-nya itu dari 0 karena kita akan melihat seberapa jauh CPU ini berjalan. Nah, lalu di sini dia akan membuat fungsi di mana tuh sebanyak n kali, di mana tuh fungsi ini dia akan dijalankan setelah proses kedua, yaitu setelah n. Nah, di mana untuk menghitung waiting time ini teman-teman perlu ketahui bahwa rumusnya itu adalah waiting time ditambah burst time. Namun di sini waiting time-nya itu adalah proses waiting time pada proses sebelumnya. Makanya di situ tuh diinisiasikan untuk waiting time pada indeks K itu dia akan dikurangi 1 karena bersifat kita akan menghitung dari proses sebelumnya ditambah dengan burst time pada proses sebelumnya. Nah, di sini tuh program akan selanjutnya akan menampilkan print FCSS dan proses burst time waiting time. Nah, lalu di sini dia akan membuat sebuah perulangan sebanyak n kali, di mana n kalinya itu adalah jumlah prosesnya itu 4. Jadi dia akan menampilkan sebanyak n kali, 4 kali. Yaitu dia akan menampilkan setiap proses-proses pada indeks ke 0 sampai ke 3 karena ada 4 proses. Nah, dia akan menampilkan proses KI, ke 0, indeks ke 0, 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan burst time dan waiting time-nya. Lalu di sini tuh dia akan menampilkan average weight atau total dari keseluruhan prosesnya. Di mana keseluruhan prosesnya itu dia akan diambil dari total waiting time yang ada dibagi dengan jumlah proses. Nah, di mana waiting time-nya itu kita akan nanti lihat pada hasilnya itu nanti akan saya jelaskan lagi pada prosesnya. Nah, lanjut di sini tuh adalah fungsi FJS.
yaitu fungsi untuk mengurutkan data yang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kalau FCS tadi itu kan dia kan berdasarkan proses yang ada saja, dia tidak mengurutkan. Jadi dia akan mengeksekusi proses satu hingga proses selanjutnya. Dengan SDF ini, ya dia akan mengurutkan. Bedanya sih seperti itu. Nah, di sini tuh dia akan menggunakan parameter proses dan burst time. Nah, seperti tadi dia akan menginisiasikan inisial N dengan proses yaitu adalah 4 N-nya. Lalu bedanya di sini tuh data. Dia diinisiasikan dengan data itu menggunakan list. Di mana pada sebelumnya tuh kan arraynya hanya bersifat satu dimensi. Nah, di sini tuh dia akan menggunakan arraynya tuh dua dimensi. Di mana tuh akan diisi dengan nilai proses dan burst time. Nah, di mana tuh nilai proses dan burst time-nya itu adalah pada indeks ke pertama itu adalah 23, 45, 46, dan 8. Nah, sehingga nanti pada masuknya ke dalam sort datanya itu, di bawahnya itu adalah fungsi sorting datanya. Nah, ini adalah fungsi utama dari fungsi FZF ini. Dia akan menggunakan sorting data dari berdasarkan burst time-nya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, lalu di sini akan waiting time-nya lagi seperti tadi, dia akan menghitungnya dari nol untuk setiap prosesnya, lalu dia akan menggunakan perulangan lagi seperti tadi. Waiting time-nya ditambah dengan data pada proses sebelumnya. Nah, di sini tuh dia akan menampilkan lagi keterangan yaitu SJF dan print lagi proses burst time waiting time. Di mana dia akan menampilkan melakukan perulangan untuk menampilkan setiap data pada data I dan data ini. Nah, lalu untuk average WT-nya itu juga sama seperti tadi jumlah dari total waiting time-nya itu dibagi dengan jumlah data yaitu N. Nah, untuk hasil output-nya itu adalah seperti ini. Untuk output-nya, nah itu. Untuk output-nya tuh teman-teman bisa mengetikkan pada terminal sebelumnya itu adalah Python 3 dengan nama file yang telah teman-teman buat yaitu shielding.py. Nah, di sini saya jelaskan lagi sedikit pada proses waiting time-nya. Nah, di sini seperti tadi tuh sudah yang kita tuh tentukan hanya proses dan burst time-nya. Di mana tuh prosesnya tuh adalah pada FCFS tuh ada 1, 2, 3, 4, terus burst time-nya tuh adalah 5, 3, 8, 6. Nah, di sini untuk menentukan waiting time-nya itu kan otomatis tuh pada proses satu kan dikerjakan dahulu, otomatis jadi nol. Nah, kenapa pada proses kedua tuh didapatkan dari 5 dari mana? Karena seperti tadi burst time waiting time-nya itu ditambah dengan waiting time ditambah burst time dari proses sebelumnya. Otomatis untuk waiting time pada proses 2 itu akan dia dapatkan dari hasil penjumlahan waiting time dan burst time pada proses satu, di mana waiting time itu adalah nol dan burst time-nya adalah 5. Otomatis 0 ditambah 5 adalah 5, sehingga waiting time-nya tuh pada proses 2 itu adalah 5. Nah, berikutnya juga berlaku pada proses ke-8. Nah, di mana 8 didapat dari 3 ditambah 5, lalu pada proses ke-4 didapat juga dari 16 yaitu 8 tambah 8. Nah, seperti itu. Terus untuk average WT-nya itu didapatkan dari waiting time-nya, di mana tuh 0 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 16 dibagi dengan 4, karena jumlah dari prosesnya akan mendapatkan 7,25. Untuk SJF itu sama seperti tadi, namun di sini tuh seperti tadi yang dijelaskan pengurutannya dari terkecil hingga terbesar. Ya, di mana tuh jadi tolak ukurnya adalah burst time. Dari burst time tuh di sini tuh seperti sudah terurutkan. Di mana dari burst time yang terkecil itu adalah proses 2, terus proses 1 dengan burst time 5, proses 4 dengan burst time 6, dan proses 3 dengan burst time-nya 8. Nah, seperti tadi untuk mendapatkan waiting time itu adalah 3, di mana eee, pada proses 1 waiting time-nya itu adalah 3 karena 3 tambah 0, terus proses 4 itu adalah 8 karena 5 tambah 3, terus proses 3 itu 14 karena 6 tambah 8. Terus average weight-nya itu 6,25 karena ditambahkan dari berdasarkan waiting time-nya yaitu 3 ditambah 8 tambah 14 dibagi dengan 4. Mungkin seperti itu praktikumnya. Oke, selanjutnya kami akan lanjutkan ke materi berikutnya.
Baik. Berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi terkait langkah-langkah praktikum, mulai dari menyiapkan Ubuntu, pengecekan Python, membuat program scheduling Py, sampai menjalankan program dan melihat hasil outputnya. Sekarang, saya akan masuk ke bagian analisis dari praktikum yang telah dilakukan. Jadi, dari hasil percobaan yang diperoleh, kita bisa melihat adanya perbedaan yang cukup jelas antara dua algoritma penjadwalan CPU yang digunakan, yaitu FCFS dan SJF. Kalau kita lihat dari algoritma FCFS atau first come first serve, terlebih dahulu algoritma ini bekerja dengan prinsip sederhana, yaitu proses yang datang lebih dahulu maka akan dijalankan lebih dulu juga. Jadi sistem hanya mengikuti urutan antrean tanpa mempertimbangkan berapa lama proses itu akan selesai. Nah, dari sini muncul kekurangannya ketika ada proses dengan burst time yang besar berada di awal antrean, maka proses-proses lain yang ada di belakang harus menunggu lebih lama untuk dieksekusi. Hal itu juga terlihat dari hasil praktikum kita di mana rata-rata waiting time pada FCFS itu mencapai 7,25. Selanjutnya, kalau dibandingkan dengan SJF atau shortest job first, cara kerjanya berbeda. Algoritma ini dia itu memilih proses dengan burst time paling kecil untuk dijalankan terlebih dahulu. Jadi, proses-proses yang lebih ringan atau lebih cepat selesai akan diprioritaskan. Hasilnya, waktu tunggu keseluruhan menjadi lebih kecil karena proses-proses singkat itu tidak perlu terlalu lama berada di antrean. Dan itu terbukti dari hasil praktikum kita tadi, di mana rata-rata waiting time pada SJF adalah 6,25, yang mana lebih kecil dibandingkan FCFS. Artinya dalam kasus praktikum ini, SJF itu lebih efisien dalam mengoptimalkan penggunaan CPU dan mengurangi waktu tunggu proses. Tetapi SJF juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, algoritma ini dia itu mengharuskan sistem mengetahui burst time setiap proses sejak awal. Nah, sedangkan dalam kondisi nyata, hal itu tidak selalu bisa diprediksi dengan tepat. Kemudian yang kedua, SJF itu memiliki risiko starvation, yaitu proses dengan burst time besar bisa terus tertunda karena selalu kalah prioritas dengan proses yang lebih kecil. Jadi dari analisis ini kita bisa memahami bahwa setiap algoritma scheduling memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi pemilihan algoritma sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem, terutama dalam pengelolaan proses dan waktu tunggu CPU. Selanjutnya, saya akan bacakan kesimpulan yang sudah kami rangkum berdasarkan hasil praktikum yang sudah kami berenam praktekkan. Jadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai penjadwalan CPU menggunakan algoritma FCFS dan SJF, dapat disimpulkan bahwa penjadwalan CPU itu merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem operasi karena berfungsi mengatur proses-proses yang akan dijalankan oleh CPU agar sistem dapat bekerja lebih efisien. Kemudian algoritma FCFS itu dia memiliki cara kerja yang sederhana dan mudah diimplementasikan karena hanya mengikuti urutan kedatangan proses, namun algoritma ini kurang optimal dalam efisiensi waktu tunggu, terutama jika terdapat proses dengan burst time besar di awal antrean. Sedangkan algoritma SJF terbukti mampu menghasilkan rata-rata waiting time yang lebih kecil karena memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi tercepat. Oleh karena itu, pada praktikum ini SJF terlihat lebih efisien dibandingkan FCFS. Meskipun demikian, SJF juga memiliki keterbatasan, seperti kebutuhan mengetahui burst time di awal dan kemungkinan terjadinya starvation pada proses yang memiliki burst time besar. Jadi secara keseluruhan, tidak ada algoritma scheduling yang benar-benar sempurna. Setiap algoritma itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sehingga penggunanya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sistem yang digunakan. Nah, mungkin itu pembacaan terkait analisis dan kesimpulan dan pemaparan hasil analisis dan langkah-langkah praktikum tadi. Sekiranya itu pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai penjadwalan CPU. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami anggota kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.